Selamat mengucapkan kepada Deputi Pantun dibuat 4 selama, pantun dimulai awal semula. Tari persembahan dan nanti juga ada kegiatan dapur sehat untuk mendukung penanganan stunting ini di Kelurahan MKP. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, suatu program yang sangat penting karena ini merupakan program yang menjadi penekanan Bapak Presiden terkait kita menuju Indonesia Emas. Yang paling penting dan strategis adalah menyiapkan generasi yang tentu saja sehat, kuat, punya kualitas SDM yang baik. Pada event kali ini kami tidak terlalu banyak, hanya pengantar saja. Kegiatan ini merupakan salah satu bukti pendekatan kolaboratif yang diambil oleh Pemkot Tanjung Pinang yang melibatkan seluruh stakeholder terkait yang ada, dan tentu saja seluruh perwakilan instansi vertikal yang ada di Kota Tanjung Pinang akan mendukung kegiatan dari Pemkot Tanjung Pinang terkait pengentasan stunting, dan juga ada launching program Kampung Keluarga Berkualitas. Demikian Organisasi Kesehatan Dunia estimasi ada sekitar 149 juta balita yang mengalami stunting di seluruh dunia pada tahun 2020. Sementara 45 juta anak lainnya diperkirakan memiliki tubuh terlalu kurus atau berat badan yang rendah. Stunting adalah masalah tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tinggi badan anak yang rendah. Saya Pak Deputi izin Pak. Alhamdulillah masih bisa besar Pak. Iya. Alhamdulillah. Tentunya hari ini kami terima kasih yang setinggi-tingginya. Hari ini hadir Pak Deputi bersama-sama memberikan kita motivasi, dorongan untuk kita terus berjuang bersama-sama untuk mencegah stunting sejak dimulai dari cuttingnya ya Pak, sampai ke anak-anak kita lahir. Tentu ini menjadi perhatian kita semuanya. Stunting bisa juga terjadi bila ibu hamil tidak cukup mendapatkan asupan nutrisi seperti kalsium, zat besi, asam folat, omega 3 serta vitamin dan mineral
penting lainnya. Akibatnya janin di dalam kandungan juga tidak mendapat nutrisi yang cukup lahir sejak masa kehamilan, baru lahir dan periode emas. Anak membutuhkan asupan gizi seimbang dan nutrisi lengkap untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Tua harus waspada pada penyebab anak tidak mau makan. Orang tua mungkin belum memahami atau mungkin karena ada faktor lain, pola pengasuhan yang baik untuk anak dan kurang pengetahuan tentang pentingnya gizi untuk anak. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon berkenan Pak Deputi memberikan kita dorongan dan motivasi dan kiat-kiatnya untuk terus berjuang menurunkan, mencegah stunting di kota yang kita cintai ini. Yang saya hormati Bapak Endang Abdullah, Komandan Tommy Anderson dan PIK, Kapolres Tanjung Pinang, Kombes Sompusungo. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita bisa berkumpul di sini. Tadi sengaja diturunkan hujan. Ya, artinya itu terutama adalah berkah. Setelah itu hal ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada tuan rumah karena bisa mengadakan acara di Makodin. Saya sudah lama nggak datang di Kesatrian ya, jadi ini mungkin sudah sekian puluh tahun saya hadir lagi di Kesatrian seperti pulang kampung rasanya, karena saya juga dari keluarga TNI, bukan dari TNI awal jadi rasanya sejuk masuk di Makodin ini. Terima kasih Pak Dandim sudah menyediakan tempat di sini. Yang berikutnya tentunya apresiasi kepada Bu Wali Kota, Pak Wakil Kota bersama jajarannya dan Forkopimda, karena menurut data SSBI Tanjung Pinang tinggal sedikit lagi. Sekarang sudah 15,1%, 15,7%. Tinggal sedikit lagi, tinggal 1,7% dari apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa tahun 2024 angka stunting kita di 24%. Nah, saya percaya dengan melihat begitu antusiasmenya kolaborasi yang ada, ya, duduk di meja ini tadi itu rasanya seperti di warung kopi santai kita bicara bercanda-canda gitu, air gitu. Nah, ini bukti nyata bahwa kita ketika melakukan kegiatan memang serius, memang harus. Karena ancaman stunting bukan ancaman yang main-main. Tapi ketika melaksanakan kegiatan dengan bercanda, dengan santai, maka akan lebih banyak lagi energi yang bisa kita gunakan untuk capaian-capaian yang berguna bagi bangsa kita. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, stunting memang menjadi ancaman yang bukan sampai 2024 saja, tapi terus-menerus. Sampai kapanpun tidak akan selesai stunting. Ini 14% di tahun 2024 itu hanya merupakan target antara saja. Karena ancaman ini bisa saja terjadi ketika kita lupa bahwa ketika ingin menikah, ketika ingin hamil itu harus direncanakan sesuai dengan semboyan di BKKBN sekarang. Bukan lagi 2 anak cukup, tapi berencana itu keren. Artinya apa? Ya, kita harus merencanakan segala sesuatunya. Tadi disampaikan oleh Bupati, kita punya program yang namanya elektronik siap nikah siap hamil. Jadi sebelum remaja ingin menikah dan sudah dewasa ingin menikah, maka kita harus mengecek dulu kesehatannya. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Bupati, lingkaran atas ya, itu 23,5. Lalu juga mesti dicek juga HB-nya. Oleh karena itu tadi saya lihat juga di Zoom ada banyak ratusan para pelajar di Zoom, SMA, SMK, dan SMP yang akan siap-siap untuk makan bersama tablet tambah darah. Itu adalah salah satu pencegahan, yaitu para remaja yang tidak siap menikah dan tidak siap hamil. Ancaman terbesarnya adalah kepada menikah usia dini. Ini juga mungkin menjadi ancaman juga. Kenapa? Karena kalau menikah terlalu muda, maka 90% dipastikan anak dilahirkan itu bisa menjadi stunting. Dan angka pernikahan dini yang tinggi juga bisa mengakibatkan terjadinya perceraian. Kalau terjadinya perceraian, maka anak-anaknya tidak keurus, maka muncul lagi stunting lagi.
Jadi usia pernikahan dini ini juga menjadi bagian yang harus kita cegah bersama-sama. Kemarin kami sudah melakukan roadshow juga dengan para KUA ya, para KUA di Pengadilan Agama, izin Pak Pengadilan. Kita juga mengadakan roadshow bagaimana menyikapi angka dispensasi pernikahan usia dini yang masih cukup tinggi. Tentunya kita mohon kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama untuk juga memberikan pemahaman-pemahaman betapa berbahayanya untuk menikah usia dini. Usia secara yang di undang-undang adalah 19 tahun. Nah, usia yang pas untuk menikah perempuan adalah usia 21 tahun, laki-laki 20 tahun. Jadi kalau 19 masih bisa dijamin oleh undang-undang. Tapi di bawah itu usahakan jangan sampai terjadi adanya pernikahan. Hampir 500 lebih adik-adik kita yang akan memakan obat tablet tambah darah. Nah, saya titip kepada adik-adik yang ada di Zoom, ya, memang tablet tambah darah itu tidak enak, rasanya tidak enak. Tapi Anda memikirkan bagaimana ke depannya. Dan obat tablet tambah darah ini diusahakan diminum bukan hanya saat ini saja, tapi terus. Jangan hanya ketika ada acara besar ini kita minum sama-sama, tapi setelah itu dilupakan. Jadi mohon titip kepada Bapak, Ibu kepala sekolah yang ada, para guru-guru BP, dan juga teman-teman dari Dinas Kesehatan, ya, untuk bisa terus memberikan obat tablet darah ini secara rutin, karena sudah menjadi amanah dari Bapak Presiden dan Dinas Kesehatan untuk mencegah stunting secara dini melalui adik-adik yang masih remaja. Kedua atau ciri kedua suatu kampung keluarganya berkualitas adalah tidak ada anak stuntingnya. Kemiskinan anak stunting. Apalagi kalau kita bicara keluarga yang bahagia, maaf kalau ada yang kasus perceraian, biasanya adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya keluarga yang utuh. Tingkat perceraian di desa pemukiman itu rendah. Lalu kemudian karena kita bicara pertumbuhan penduduk, ya, penduduk yang terlalu besar juga tidak bagus, maka salah satu cirinya di satu desa yang kurang keluarga yang berkualitas, kepesertaan KB-nya juga tinggi. Aplaus bersama, Bapak Ibu. Kemana? Oke. Suara saya, kalau dengar coba dari SMP Negeri 1. Mana SMP Negeri 1? Waduh, Luar biasa. Lalu juga dari SMKN 1. Ada? Oh ini ya. Didampingi langsung ini Pak, ada kepala puskesmasnya, kepala sekolahnya, kepala dinas DP 3 PM Pak Isam. Terima kasih semuanya. Lalu juga dari SMP Negeri 2. SMP Negeri 2. sudah siap semuanya? Yang sini sudah siap? Sudah ya? Ayo kita hitung sama-sama Pak Deputi Mimpin. Oke. Ibu seluruh yang ada di dalam Zoom. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Ayo jangan sampai kebegek kata orang ayo. Nah, jangan sampai kebegek tablet. Iya. Rasanya apa Pak? Manis, nano berarti. Iya. Alhamdulillah Pak Deputi, terima kasih ya Pak. Ini berarti anak-anak didik kami SMP ada ribuan Pak. SMK juga ada, SMA juga ada. Iya, mudah-mudahan hari ini menjadi calon-calon pemimpin semua nih Pak. Amin. Iya. Dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan kepada ibu hamil, remaja putri, dan juga balita di Kota Tanjung Pinang secara simbolis. Izin. Oke. Dimohon perkenan kepada perwakilan dari ibu hamil dari PKM Tanjung Pinang, PKM Tanjung Unggat, PKM Tanjung Izin Pak Unggat, Camat. Ibu Rita, Oke. Ibu Suparni dan Ibu Dwi, dan perwakilan dari remaja putri
adik kita Talita dari SMP Negeri 2, adik kita Pelita dari SMP Negeri 2, dan juga adik kita dari Verapan akan bersama-sama kita saksikan penyerahan bingkisan dari Bapak Deputi Bidang Dalduk BKKBN kepada perwakilan Ibu Hamil sungguh. Oke, siap. 1, 2, 3. Kita berkumpul bersama untuk kegiatan gerakan kolom. Izin Bapak. Dari sebelah belakang. Telah bersama kita saksikan penyerahan bingkisan Izin kepada Ibu. Hamil, remaja putri, dan juga perwakilan balita dari Kota Tanjung Pinang. Izin Pak Wakil, tengok sini Pak Wakil. Izin Pak Wakil. Izin. Izin. Kalau buat sulur, ganti kok. Asik nih buat asik. Ini bisa subur, jangan buat asik ganti kok kolor. Boleh? Tes. Ini katanya maksudnya manis, nggak yakin kalau nggak diminum. Nanti kalau diminum mah baru. Tanjung Pinang. Nggak manis nanti. Berikan tepukan yang meriah untuk Snickers Hot Tua Tanjung Pinang. Semuanya terlibat di sini. Ya, kami juga di pusat juga sudah melakukan dengan berbagai macam mitra-mitra. Nah, mungkin yang belum kelihatan mungkin dari mitra swasta mungkin ya. Kalau andanya ada mitra swasta juga diajak. Jadi aja juga sehingga ketika kegiatan seperti kampung keluarga berkualitas, dapur sehat atas stunting, lalu juga program-program Bapak Asuh itu juga semakin digiatkan lagi. Gitu. Jadi intinya kolaborasi itu memang diperlukan dan sarana utamanya untuk bisa masuk supaya stunting bisa turun, kemiskinan bisa turun itu melalui kampung keluarga berkualitas sesuai dengan amanah Impres nomor 3 tahun 2022. Tanjung Pinang sini berapa banyak Pak? 100?
Apa tuh? Itu ya. Apanya? Tanjung Pinang sendiri. Apanya? Untuk Kampung KB. Kampung KB kalau dari amanah Impres nomor 3 semua desa dan kelurahan yang ada. Tahun 2024 harus sudah masuk sebagai kampung keluarga bupati. Jadi kayak tadi kan kita dengan camat-camat sudah. Ya. Nah mudah-mudahan camat-camat itu akan membuat SK-SK untuk masing-masing kelurahannya. Sudah ada juga ya. Nah berarti 18 kelurahan sudah kita bikin. Ya titiknya ya 18 itu, desa dan kelurahan. Nah nanti programnya itu kita dampingi yang untuk menurunkan kemiskinan, menurunkan stunting, kepesertaan KB-nya meningkat, lalu juga angka perceraian di situ juga rendah, dan dokumen kependudukannya juga mereka miliki juga. Pak, terkait Cara itu kan memang unsurnya wajib ya. Wajib kenapa? Karena untuk wanita yang sudah menstruasi, ketika dia menstruasi kan dia keluar banyak darah. Nah untuk mengganti itu maka harus minum tablet tambah darah. Nah idealnya berapa sih? Ya selama dia lagi menstruasi selama beberapa hari, 3 hari, 4 hari. Jadi sebulan dia makan selama dia menstruasi itu akan lebih baik gitu. Tapi kalaupun sebulan sekali pun juga nggak apa-apa. Dan itu sudah dijamin juga tablet tambah darah ini. Jadi kita sudah dari Kementerian Kesehatan ya sudah memberikan tablet tambah darah tersebut, dan sasarannya tentunya sebenarnya bukan hanya SMP SMA, yang sudah menstruasi sudah bisa minum tablet tambah darah itu. Ada Mas Jenderal Andika ya sebagai panglimanya, juga dengan Pak Sigit ya sebagai Kapolri. Jadi jajaran TNI Polri ini kan punya pasukan banyak sampai ke wilayah-wilayah tertentu. Nah kita bagaimana berkolaborasi dengan mereka ya, dengan memanfaatkan misalkan area yang luas seperti Makodim ini. Kemudian juga ada pusat-pusat kesehatan mereka yang ada ya. Jadi kayak di TNI, AU, AL, AD itu kan punya puskesmas sendiri, punya rumah sakit sendiri, dan juga teman-teman di Polri juga punya. Nah, pelayanan KB masuk di sana. Termasuk juga karena sasarannya stunting, kita juga memberikan mengangkat bapak asuh anak stunting, para kodim, para dandim, danrem, ya Kapolres, ya Kapolsek, itu kita jadikan bapak asuh anak stunting yang mana punya anak-anak stunting yang dijaga minimal 6 bulan di daerah di mana mereka bertugas, supaya mereka tidak sampai anak-anak itu bisa terjaga, tidak sampai stunting.